Indonesia adalah negara besar yang orang-orangnya mayoritas menggunakan motor. Dengan kondisi seperti itu, tentu aja Indonesia menjadi salah satu pasar yang sangat menarik untuk produsen motor. Dan ya, beberapa produsen motor mengalami kesuksesan yang luar biasa di pasar Indonesia. Bahkan market share-nya ada yang bisa mendominasi lebih dari 70%. Dan ya, itu adalah produsen Honda. Produsen Honda adalah satu-satunya produsen Jepang yang bisa menikmati pasar Indonesia tanpa harus berjuang lebih. Karena faktanya, selain Honda, misalnya Yamaha, mereka harus terus berjuang untuk mendapatkan pasar Indonesia yang market share-nya sisa 30%. Tapi untungnya dengan perjuangan yang luar biasa, Yamaha bisa mendapatkan market share sebesar 20% lebih. Yang berarti dengan market share gabungan antara Yamaha dan Honda sudah mencapai 90%. Dan sisa market share Indonesia yang berarti hanya ada di sisa 10% aja. Dan 10% ini banyak banget yang memperebutkan. Dan salah satunya adalah Suzuki. Suzuki Indonesia sangat berjuang untuk mendapatkan sisa market share ini. Tapi sayangnya perjuangan Suzuki tidak terbayarkan dengan baik. Yang mana pada tahun 2023, Suzuki hanya bisa mendapatkan market share sebanyak 0,2%. Iya, nggak sampai 1%. Kenapa bisa begitu? Apakah motor Suzuki memiliki desain yang jelek? Mungkin iya, tapi ada alasan lainnya. Jadi usut punya usut, konsumen Suzuki lebih suka membeli motor Suzuki secara bekas daripada secara baru. Emang iya? Katanya sih gitu. Namun kenapa bisa begitu? Jawabannya karena Suzuki stagnan dalam pengembangan motor. Jadi gini, kalau kalian lagi ngidam motor Suzuki, katakanlah Suzuki GSX 150. Kalian bisa membeli motor ini secara bekas yang tahun 2015 ke atas dan kalian masih bisa mendapatkan sensasi dan performa Suzuki GSX 150R tahun terbaru. Kemudian selain GSX, misalnya kalau kalian mau beli Satria F, kalian bisa beli Suzuki Satria F tahun tua dan kalian juga akan merasakan sensasi dan performa yang sama dengan membeli Satria F baru. Kemudian untuk kelas motor matic-nya, kalian juga bisa beli Suzuki Next2 tahun 2018 nih misalnya, yang mana motor ini memiliki harga udah di bawah 10 juta rupiah. Ini kan jauh berbeda dengan harga barunya yang sudah mencapai 20 juta rupiah lebih. Dan kalian bisa mendapatkan Suzuki Next2 dengan spesifikasi yang hampir serupa dengan yang baru tapi dengan perbedaan nominal harga yang cukup besar. Namun dari semua hal ini, kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya ya balik lagi, karena Suzuki tidak pernah memberikan pembaharuan yang cukup besar. Dan hal ini bisa kita buktikan lagi dengan motor Suzuki lainnya, misalnya Suzuki Address. Motor ini semenjak pertama kali diperkenalkan yaitu tahun 2014, hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan speedometernya juga masih analog sampai tahun sekarang. Dengan hal-hal tersebut, tentu aja ngapain beli motor Suzuki baru kalau kita bisa mendapatkan spesifikasi yang sama dengan motor yang bekas. Ditambah lagi, Suzuki juga terkenal sangat awet motornya, yang berarti walaupun sudah digunakan lebih dari 5 tahun, motor Suzuki masih terjaga performanya dan spare part mesinnya biasanya juga masih bagus jika mesinnya dirawat dengan baik. Dengan adanya keawetan tersebut, lagi dan lagi, ini tentu aja membuat motor bekas Suzuki menjadi lebih menarik daripada membeli motor baru Suzuki. Terlebih lagi, harga jual kembali motor Suzuki juga terbilang sangat anjlok, yang berarti juga harga bekas motornya sangat-sangat terjangkau. Misalnya, Suzuki GSX 150 tahun 2017 harganya cuma di kisaran 8-9 juta aja. Kemudian untuk di tahun 2018 atau 2019-nya cuma ada di harga 11 jutaan doang. Ini kan jauh lebih murah daripada beli Suzuki GSX 150 baru, yang mana harganya udah ada di harga 35-39 juta tergantung tipenya. Kemudian untuk Satria F, kita ambil contoh yang tahun 2015, harganya udah di bawah 10 juta rupiah. Dan untuk tahun 2017-nya kurang lebih di 10 jutaan. Dan kalau kita mau bandingkan dengan harga barunya yang berada di 28 jutaan, tentu aja membeli Satria F bekas akan menjadi lebih layak. Ditambah sensasi performanya juga yang nggak terlalu jauh berbeda. Dan sekali lagi, walaupun kalian membeli motor ini secara bekas, kualitas dan konstruksi motor ini benar-benar terjamin. Mulai dari mesin, rangka atau sasis, hingga proses pengecatannya. Jadinya ya ngapain beli baru? Iya kan? Terlebih lagi, harga spare part motor Suzuki juga terbilang terjangkau. Walaupun masih bisa dibilang lebih mahal daripada produsen lainnya, tapi tetap aja masih cukup terjangkau. Dengan hal-hal tersebut, tentu aja membeli motor Suzuki sepertinya lebih baik secara bekas daripada baru. Dan hal ini tentu aja membuat penjualan motor Suzuki baru akan mengalami keseretan yang luar biasa. Tapi pasar nggak bisa disalahin 100% karena kondisi ini. Karena mau bagaimanapun, ini semua balik lagi dan semua kesalahan ini ada di Suzuki. Jika Suzuki bisa memberikan upgrade yang signifikan dan memiliki perbedaan antara model lama dan model baru, tentu aja orang-orang nggak mau membeli motor Suzuki secara bekas.
Tapi karena semuanya masih serupa dan mirip, ya tentu aja pasar motor bekas Suzuki seperti lebih menarik daripada pasar motor barunya. Makanya nggak heran market share Suzuki pada tahun 2023 cuman ada di 0,2% aja. Namun kenapa Suzuki tidak mau membenahi akar masalah ini? Jawabannya satu, mereka tidak punya kuasa penuh dan mereka saat ini hanya berfokus untuk mengimpor motor baru dari India aja. Dan hasilnya, sayangnya tidak begitu berhasil. Udah berapa kali Suzuki memasuki motor India di pasar Indonesia? Avenis, Brookman 125, dan yang terbaru Silawak Access 125. Avenis dan Brookman 125 udah terbukti menjadi langkah gagal lainnya dari Suzuki untuk bisa bangkit lagi di pasar Indonesia. Sedangkan Access 125 sepertinya akan mengalami nasib yang serupa mengingat harga dan fitur yang ditawarkan sepertinya tidak terlalu value for money. Jadinya ya, Suzuki akan terus berjuang di pasar Indonesia. Sementara pasar bekas motor Suzuki terus bergejolak, pasar baru motor Suzuki terus stagnan. Ditambah lagi kondisi dealer Suzuki yang udah semakin sedikit juga, yang berarti tidak ada nilai tambah lainnya untuk membeli motor baru Suzuki. Kenapa? Ya karena kalian akan sulit untuk mendapatkan benefit servis gratis di awal. Misalnya kalau kalian beli motor Suzuki baru dan di kota kalian tidak ada dealer Suzuki, untuk mendapatkan benefit tersebut kalian harus keluar kota kalian untuk mencari dealer Suzuki. Dan kebanyakan orang biasanya daripada capek-capek dan jauh-jauh untuk mengejar oli gratis dan servis berkala gratis di awal doang, ya lebih baik servis sendiri atau ke bengkel umum. Iya kan? Dan sekali lagi, ini menjadi nilai minus lainnya untuk membeli motor Suzuki secara baru. Ya kasarnya, Suzuki Indonesia memang tidak ada nilai plus untuk saat ini. Jadinya, ya makanya nggak salah juga sih kebanyakan konsumen Suzuki lebih memilih motor bekasnya. Ditambah motor Suzuki juga berkualitas, ya udah ngapain beli motor barunya? Iya kan? Lagi pula kalau kita ngomongin motor Suzuki di bawah tahun 2015 adalah motor era terbaiknya, yang mana desainnya masih bagus, kualitasnya juga masih lebih baik. Misalnya kalau kalian mau beli motor bekas Suzuki yang harganya terjangkau, kalian bisa beli Suzuki Skywave. Walaupun motor ini memiliki umur yang udah tua, tapi motor ini masih lebih baik daripada motor Suzuki yang tahun muda jika kita ngomongin desain. Kualitasnya juga jangan diragukan, walaupun udah ketinggalan zaman dalam hal teknologi, tapi motor ini masih layak banget dibeli. Jadinya, iya pasar bekas Suzuki benar-benar lebih menarik daripada pasar barunya, mulai dari harga, kualitas, dan pembaharuan yang didapat. Pasar bekas Suzuki adalah jalan alternatif buat kalian yang pengen punya motor Suzuki tapi nggak mau beli baru. Tapi dibalik ini semua, ada produsen yang kesulitan bertahan di Indonesia jika kondisinya terus begini. Tapi mau gimana lagi, Suzuki Indonesia seperti memang sudah pasrah dengan keadaannya. Tidak ada rasa ingin bangkit dari kondisi ini. Mengingat mereka hanya bisa terima motor dari India aja, bukan desain dan produksi sendiri seperti Suzuki di bawah tahun 2010. Iya kan? Itulah Suzuki yang nasibnya semakin kacau ketika konsumennya lebih memilih pasar bekasnya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.